Bab 175, muncul. Diunggah oleh Baca Suara. Arthur Lewin Point of View. Sekilas matahari fajar bisa dilihat di belakang pegunungan Grand, menebarkan bayangan besar di atas padang rumput, dataran datar rumput dengan batu-batu besar dan batang kayu berserakan yang tersebar di seluruh area. Tempat ini tampaknya merupakan bagian dari hutan di sekitarnya jauh sebelum longsor melanda. Salju masih melekat, bersembunyi di balik bayang-bayang puing-puing pohon tumbang. Uto berdiri sekitar selusin meter jauhnya, mengayunkan tangannya seolah melakukan peregangan pagi. Arthur, suara Sylvie dipenuhi dengan kegelisahan. Aku tahu, jawabku, melepas jubah wolku. Bahkan saya sudah bisa merasakan perbedaan antara dia dan punggawa lain yang kami lawan. Apakah kamu tahu apa yang paling memotivasi musuh? Tanya Uto, meregangkan lehernya yang panjang dan kurus. Saya tidak menjawab. Sebagai gantinya, saya mengeluarkan daun sebalat dari cincin dimensi saya dan menariknya dari sarungnya. Kamu tidak tahu, saya telah menemukan bahwa itu adalah musuh yang membalas dendam yang membalas dengan paling. Semangat, jawabnya dengan acuh tak acuh. Cahaya halus menyelimuti bilah pedang saya meskipun kurangnya cahaya di sekitar kita. Melihat sisa-sisa ujung yang patah bergerigi masih mengirimkan rasa sakit di hatiku, tetapi aku tahu bahwa bahkan dalam kondisi ini, daun sebalat masih merupakan senjata terbaik yang bisa kuharapkan saat ini. Aku mengangkat tatapanku untuk mencocokkan Uto sebelum menjawab. Kamu pikir ini pertempuran untuk membalas dendam? Bukan begitu. Dia mengangkat bahu, mengambil langkah lebih dekat saat dia mengetuk tanduknya yang terkelupas. Kamu cukup gusar ketika kamu tahu bahwa akulah yang bertanggung jawab untuk membunuh peri itu. Pertama kali aku bertemu dengannya adalah ketika dia sekarat, jawabku, mengambil langkah maju juga. Jadi balas dendam tidak akan menjadi motivatorku. Saya hanya menganggap Anda seseorang yang harus dibuang. Petik 2. Uto mengerutkan kening. Yah, itu mengecewakan. Disinilah saya, sangat bersemangat sehingga Anda akan sangat ingin menggunakan setiap ons keberadaan Anda untuk membalas dendam untuk kawan, teman, atau bahkan kekasih Anda. Goreskan itu, Anda agak terlalu muda untuknya, kecuali dia ke dalam jenis. Petik 2. Pengikut kurus terus bergumam dalam fantasinya sampai dia tiba-tiba bertepuk tangan. Aha, kakek elf. Cucu perempuannya yang berharga berusia sekitar Anda, bukan? Mengingat seberapa dekat kamu dengan keluarga itu, akan lebih masuk akal bagimu untuk menyukainya daripada peri elf itu. Bila es berbentuk sabit yang telah aku luncurkan pada punggawa kurus menghilang setelah menabrak paku hitam yang terwujud dari tanah di depannya. Paku logam bernoda tinta membeku pada dampak tetapi tetap utuh. Lihat, kemarahan dan ketidaksabaran seperti itulah yang saya nantikan. Dia menjentikkan jarinya dengan menyesal. Aku seharusnya membunuh putri peri kecil atau mungkin anggota keluargamu sebelum menunggu sampai kau muncul. Kau sudah selesai. Aku bertanya dengan gigi terkatup, mengacungkan pedangku dengan sikap ofensif. Uto hanya mengangkat bahu. Anda mungkin juga memiliki ikatan kecil Anda keluar. Anda akan membutuhkan semua bantuan yang bisa Anda dapatkan. Petik 2. Keluar, Sylvie, kataku keras-keras sementara tatapanku tetap terkunci di punggawa. Ikatan saya melompat keluar dari jubah saya, matanya tajam dan sisik seperti bulu berbulu. Sayang sekali keadaan di sekitar kita tidak sebaik yang saya kira, Pup. Ledakan unsur yang kau tembak padaku sebelum pergi ketika kita pertama kali bertemu meninggalkan kesan mendalam, kau tahu. Itu membuat saya berpikir bahwa saya sangat melukai Anda, secara pribadi. Uto menghela napas dalam-dalam, berlebihan. Tidak penting. Mari kita lihat apakah kamu bisa menghiburku setidaknya selama beberapa menit. Petik 2. Uto mengambil langkah maju, tetapi tidak seperti saunter kasual yang dia miliki sebelumnya, ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi. Kehadirannya menjadi hampir teraba di udara saat setiap langkah dikirim riak getaran ke tanah. Saya segera melepaskan Rilmir sementara Sylvie beralih ke bentuk drakoniknya. Wyvern, Uto bertanya, memiringkan kepalanya. Dengan kekuatan Sylvie yang disegel sejak lahir oleh Sylvia, dia hanya menyerupai binatang mana yang sangat kuat, tapi tidak lebih dari itu. Saya tetap berhati-hati sejak perang, tetapi itu melegakan melihat bagaimana bahkan seorang punggawa tidak bisa mengatakannya. Mengapa? Apakah itu membuatmu takut? Saya mendorong. Dia menjawab dengan mencibir jahat sebelum dengan acuh mengibaskan tangan kanannya. Dengan Rilmir memperkuat afinitasku kemana yang mengelilingi kita, tubuhku merasakan gangguan di depanku sebelum aku benar-benar bisa melihat. Sylvie dan aku berdua berlari ke arah yang berlawanan tepat pada waktunya untuk menghindari rentetan paku hitam yang langsung terwujud di bawah kami. Tanah tempat kami tadi berdiri sekarang tampak seperti punggung landak yang sangat besar dan marah dengan masing-masing duri setinggi 7 kaki yang berkilauan mengancam. Mengacungkan senjatamu, Pup, dia meludah, menyedot tombak hitam besar dari tengah telapak tangannya. Aku mendekatkan daun sebalat ke sampingku saat aku mengarahkan ujung fraktur senjata ke Uto. Rune yang menyala di lenganku terbakar dengan kehangatan yang menenangkan saat aku mulai menyatukan mana yang berada di sekitarku. Bilah pedangku berkilauan dalam sederetan warna gemerlap saat aku memasukkan es, api, kilat, dan angin. Itu hanya karena senjatanya adalah daun sebalat sehingga ia bisa tetap kuat meskipun jumlah mana yang terlalu banyak dimasukkan ke dalamnya. Ayo pergi. Aku menagih Sylvie di sisiku. Aku memegang pedangku rendah saat aku berlari menuju punggawa.
Tanah di bawah senjataku pecah di bawah auranya, tetapi merusak alam adalah yang paling tidak kupedulikan. Dengan senyum manik, Uto menyerbu juga, lengan tombaknya mundur seperti ular yang siap menyerang. Dalam sekejap, bilahku bertemu dengan bilahnya, menciptakan gelombang bulat dari kekuatan goncangan semata dampak kami. Unsur-unsur yang dimasukkan ke dalam pedangku melonjak tetapi Uto bertahan dengan mudah. Dia mengibaskan alisnya sementara senjata kami masih terjalin. Tidak buruk. Bebek, perintah Sylvie. Segera menindaklanjuti, ikatan saya mencambuk dengan ekornya yang panjang, memukulnya persegi di sisi segera setelah saya jatuh ke tanah. Uto terbang ke samping, menghantam batu besar di dekatnya yang hancur akibat benturan. Tabir puing-puing belum jelas ketika saya berkembang balat daun. Bulan sabit polikrom merobek keluar dari pedangku, memotong awan debu saat perjalanan. Bumi berguncang hebat saat serangan saya menekuk tanah yang besar. Gelombang kejut menjatuhkan barisan pohon yang paling dekat dengan Uto. Dia masih hidup, Sylvie, yang sudah siap untuk serangan berikutnya, diinformasikan. Aku menurunkan tubuhku, menganyam lebih banyak mana di sekujur tubuhku jika terjadi serangan mendadak, tapi bukannya balas dendam pada serangan kami, tawa terdengar dari dalam rongga tanah yang tertekan. Sekali lagi, saya melihat fluktuasi-fluktuasi mana di sekitar saya. Paku tipis disulap keluar dari udara tipis sementara pilar besar logam hitam keluar dari bayang-bayang di bawah batu-batu besar dan batang kayu yang jatuh. Aku menangkis paku tipis itu dengan daun sebalat, yang mengirimkan kekuatan yang sangat besar ke lenganku. Sementara itu, Sylvie menyingkirkan pilar-pilar tebal yang tumbuh dari bayang-bayang yang lebih gelap. Sisiknya yang tebal berhasil menahan sebagian besar serangan, tetapi volume dan intensitas serangan tiba-tiba Uto membuat kami berdua terluka dan berdarah. Jangan menyembuhkan kita, aku memesan ketika Sylvie mengumpulkan mana ke dalam napasnya. Setidaknya, belum. Untungnya, paku tidak dicampur dengan racun, tetapi hampir tidak adil bagaimana Punggawa mampu menyulapnya keluar dari udara tipis. Bahkan para penyihir bumi tingkat lanjut harus membentuk bumi di sekitar mereka sebelum menembak mereka. Uto tampaknya bisa mewujudkan serangannya kemanapun dia mau. Aku mengharapkan lebih banyak, Pup. Uto menghela nafas ketika dia berjalan keluar dari depresi bumi yang telah aku ciptakan dari serangan terakhirku. Pertahankan punggungku, aku mengirim Sylvie, menyedot lebih banyak mana dari inti mana dan ke dalam tubuhku. Saya bisa melihat rambut panjang saya memutih ketika saya jatuh lebih dalam ke rilmir fisik. Rune menjadi lebih kompleks dan aku bisa merasakan tanda itu menempel di punggungku juga. Mana di sekitarku sepertinya sangat ingin menuruti pikiranku. Mereka berputar-putar di sekelilingku, membentuk mantra menjadi mulus yang biasanya membutuhkan konsentrasi besar. Balat daun terpampang dalam aura es perak sementara tangan kiriku retak dengan sulur-sulur petir hitam. Alis Uto dirajut, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir ketika aku segera tiba, mengeluarkan semburan serangan. Pedang kristalinku tidak lebih dari kabur, hanya menyisakan perak di jalurnya. Saya menenun pukulan, siku, lutut dan tendangan seperti yang diajarkan Cordry pada tahun-tahun pelatihan kami. Untuk setiap kali saya mengayunkan daun sebalat, dia langsung membalas dengan lonjakan hitam, yang membeku dan hancur akibat benturan. Sementara itu, Sylvie tetap berada di belakang, tungkai-tungkainya penuh dengan sisik dan cakar ketika dia meretas dan mencabik rentetan paku-paku hitam Uto yang terus-menerus disulap. Segera, area di sekitar kami menjadi puing-puing beku dan potongan logam hitam yang terputus. Ini tidak baik, Arthur. Serangan Uto menembaki volume yang lebih besar, Sylvie mendengus. Mata saya tetap terkunci pada Punggawa, yang belum menerima satu luka pun. Setiap kali sepertinya aku akan mendaratkan serangan, serpihan logam hitam akan terbentuk di sekitar area, melindungi tubuhnya. Aku harus menendang itu takik. Sulur-sulur petir hitam yang tebal melingkar di lenganku, menyurut ke arahku. Saya menginternalisasikan sihir petir, mempertinggi waktu reaksi saya dengan memperkuat neuron saya dengan sihir petir. Dunia tampaknya melambat. Perasaan saya meningkat, hampir luar biasa. Warna-warna tampak muncul sementara partikel-partikel kecil mana yang terlihat melalui rilmir menjadi hidup. Aku mengayunkan daun sebalat sekali lagi saat aku dengan mudah menukik di bawah dorongan Uto. Tepat saat pedangku hampir terhubung dengan sisi terbuka Uto, aku melihatnya. Aku melihat sihir lonjakan hitam pengikut yang dulu terasa instan, dengan cepat menyatu di mana seranganku akan mengenai. Segera, saya mengarahkan serangan saya ke atas tepat di bawah lengannya. Aku bisa melihat mana yang mengerikan bergerak, bereaksi, terhadap serangan baruku. Tapi itu tidak mencapai waktunya. Aku pura-pura menyerang sekali lagi, alih-alih mengarahkan tinjuku ke sternumnya. Punggawa melengkung dari serangan. Dia mengambil langkah mundur untuk menjaga dirinya tetap tegak sementara cairan tipis terlalu gelap untuk meneteskan darah di sisi mulutnya. Terkejut bahwa serangan saya benar-benar terhubung, saya berhenti sejenak sebelum menerjang maju dengan serangan lain. Ada dalam bayang-bayang, Sylph. Aku berteriak secara internal. Paku-paku hitam itu hanya bisa bermanifestasi di area kegelapan. Itu sebabnya mantranya selalu lebih kuat ketika mereka keluar dari tempat-tempat yang lebih gelap seperti dari bawah batu atau kayu. Tangan Uto kabur. Itu kabur. Meskipun berada di rilmir dan memiliki impuls petir meningkatkan reaksi saya tidak bisa sepenuhnya melihat serangannya.
Tinjunya memukulku seperti kereta. Bahkan dengan kepadatan mana yang melindungi tubuhku, aku merasa diriku berkedip-kedip dan keluar dari kesadaran. Pada saat saya sudah menenangkan diri, saya berada 20 kaki dari posisi saya sebelumnya dengan punggung menghadap batang pohon yang hancur. Sylvie memegang Uto, darah dari luka-lukanya yang baru menutupi sisik hitamnya. Dengan kemampuannya yang tersegel oleh Sylvia, dia tidak bisa mengikuti Uto lebih daripada yang mampu aku lakukan, bahkan dengan pertahanan atasannya. Iklan. Bangun, aku merenungkan sekali lagi apakah akan mengandalkan burst step untuk mengalahkan Uto, tetapi nada tajam Sylvie membuatku terputus. Kau akan lumpuh seumur hidupmu jika menggunakan burst step lagi. Ini lebih baik daripada mati di sini, bukan? Aku mengirim kembali, frustrasi menetes dari suaraku. Ada opsi yang lebih baik untuk dijelajahi sebelum kita menggunakannya. Dia mendesis ketika memutar tubuhnya yang besar, menghindari serangan Uto. Dia memukul punggawa dengan sayapnya sebelum meluncurkan dirinya langsung ke arahku. Bersiaplah. Menyadari bahwa dia tidak akan berhenti, saya melompat dan mengunci diri saya di pangkal lehernya tepat sebelum dia menendang tanah. Kami dekat langsung dibersihkan 100 kaki dan terus terbang lebih tinggi. Apa rencanamu? Seperti yang kamu katakan, itu tempat teduh. Dia mampu memanifestasikan paku-paku logam itu dari mana saja dia inginkan dari bayang-bayang, dia menjelaskan, tepat ketika kami mencapai ketinggian di mana gunung tidak menghalangi matahari. Aku meringis pada sinar yang terang, tetapi aku segera tahu apa yang dimaksudkan Sylvie. Kami bertarung dalam bayangan raksasa. Tepat, begitulah cara dia bisa menyulap serangannya dari manapun dia mau. Jika kita melawannya di sini, dia akan jauh lebih terbatas di mana dia dapat menyerang. Petik 1. Aku terus berdiri di punggung Sylvie. Dia dan aku belum pernah bertarung bersama seperti ini. Di duniaku sebelumnya, aku harus menghabiskan waktu berjam-jam berlatih untuk berkuda dan aku membayangkan itu jauh lebih mudah daripada bertarung ratusan kaki di atas tanah dengan naga terbang. Aku nyaris tidak punya cukup waktu untuk menemukan keseimbangan di atas Sylvie ketika Uto muncul hanya beberapa kaki di atas kami dengan tombak hitam di tangan. Tombak yang dulunya hitam yang berkilau seperti logam sekarang tampak kusam karena dia harus bergantung pada bayangan yang dilemparkan tubuhnya sebagai jangkar mantra. Berhati-hati agar tidak menyakiti Sylvie, aku mendorong diriku dari punggungnya ketika aku membungkus tubuhku dengan angin puyuh bulat. Mengaktifkan impuls Thunder celap sekali lagi, aku melompat langsung ke tombak pengikut. Sylvie benar, dengan keteduhan yang kurang, serangannya tidak datang dari segala arah, hanya dari bagian tubuhnya yang menghadap jauh dari matahari. Paku-paku hitam menjorok keluar dari tubuhnya, tetapi duri-duri itu tidak sepadat atau sehebat itu. Kamu cukup pintar, Pup. Saya senang Anda tahu kelemahan saya, kata Uto, suaranya teredam oleh angin. Itu adalah pertempuran yang canggung di udara. Sama seperti bagaimana Uto tertahan oleh kurangnya nongan, aku dibatasi oleh fakta bahwa aku tidak bisa terbang. Sylvie akan bermanuver di sekitarku, bertindak sebagai platform untuk melompat. Cobalah untuk tidak terlalu dekat kalau Uto mencoba menggunakan bayangan tubuhmu. Aku mengirim Sylvie ketika aku bergegas masuk untuk serangan lain. Dengan efek Thunder celap impulse yang semakin ditingkatkan oleh Rilmir, saya pikir kami akan bisa menang. Jejak icor bocor dari luka dangkal yang berhasil kulakukan pada Uto, tetapi yang membuatku gelisah adalah ekspresinya. Wajahnya yang dulunya manik geli telah melembut ke dalam kebosanan. Bahkan dengan cacat besar ini, kamu belum bisa mendaratkan satu pukulan berarti, katanya, suaranya suram. Ini mengecewakan. Maaf, tapi aku tidak berkelahi denganmu untuk membuatmu terkesan, aku meludah, berputar. Ujung balat daun yang patah menusuk dada Uto. Aku melonjak keluar mana yang menyatu ke dalam bilah dan seluruh tubuh Uto diliputi es, api, kilat dan angin. Aku terus menggenggam pedangku saat aku merasakan kami berdua mulai jatuh. Untuk sesaat, saya pikir saya telah melakukannya. Saya pikir saya telah membunuhnya. Itu yang terjadi, sampai aku melihat pusaran hitam manifest dari tempat pedangku melekat padanya. Seranganku berhasil menghancurkan sebagian besar perban yang dibungkusnya hanya dengan mengungkapkan apa yang tampak seperti tindikan. Kancing-kancing logam kecil ada di sekujur tubuh dan anggota tubuhnya, dan yang membuatku ngeri, setiap tindikan logam itu membuat bayangan kecil mereka sendiri di sekujur tubuhnya. Tanduk Uto memancarkan cahaya hitam keunguan sementara bayangan dari tindikannya yang tak terhitung jumlahnya menyebar seluruhnya ke seluruh tubuhnya. Aku mencoba mengeluarkan daun sebalat dari dada Uto tetapi tidak peduli berapa banyak mana yang aku rekatkan ke tubuhku, aku tidak cukup kuat untuk mencabutnya. Jika Anda bisa melihat kelemahan saya dalam waktu singkat kami bermain, tidakkah Anda pikir saya akan mengetahuinya sejak lama? Suaranya keluar teredam dari topeng hitam yang menutupi seluruh kepala dan wajahnya di samping tanduknya. Sylvie, aku berkata dengan keras, melepaskan daun sebalat. Ikatan saya segera memposisikan dirinya untuk menangkap saya, ketika lonjakan hitam tiba-tiba keluar dari tubuh Uto. Saya menyedot lebih banyak mana dari inti saya, memanifestasikan tantangan es di sekitar tangan kanan saya ketika saya memukul proyektil hitam. Jika aku mengelak, serangan itu akan mengenai Sylvie, tapi aku berhasil mengarahkan serangan mendadaknya. Sebaliknya, saya pikir saya lakukan. Dia menunjuk satu jari ke bawah seolah dia memperingatkan saya tentang sesuatu.
Aku tidak bisa melihat ekspresi Uto dari balik topeng bayangannya, tapi aku bersumpah aku bisa melihatnya menyeringai. Kurang dari sedetik kemudian, aku merasakan tusukan tajam sesuatu di kulitku muncul dari bawah. Dengan art mana petir atribut internal meningkatkan reaksi saya, memanfaatkan aether misterius di sekitar saya mengaktifkan fase pertama dari kehendak naga saya. Aefum, kontrol dari waktu ke waktu. Dengan sedikit penguasaan dan wawasan tentang kemampuan yang kuat ini, saya bisa berhenti sejenak di sekitar saya. Lady Mire mengatakan bahwa apakah tidak bisa dimanipulasi tetapi lebih dipengaruhi. Tetapi dalam kasus saya, rasanya seperti saya hanya memanfaatkan pengaruh yang pernah dimiliki Sylvia atas Aefum. Warna-warna berubah sementara partikel-partikel ungu ether di sekelilingku gemetar. Uto, Sylvie dan bahkan lonjakan hitam hampir bersarang di punggungku semua berhenti tiba-tiba. Dengan serangan terakhir Uto yang tidak lagi bergerak, aku bisa memutar tubuhku untuk menghindari dampak yang paling berat. Melepaskan distorsi, apa yang saya pilih untuk disebut fase 1, seperti mengeluarkan napas setelah berada di bawah air sampai di ambang tenggelam. Aku nyaris tidak bisa mengumpulkan akalku saat lonjakan hitam melayang, meninggalkan luka besar di punggungku alih-alih lubang yang menganga. Tubuhku terhempas ke bawah, tetapi tepat ketika aku mendarat di punggung Sylvie, Uto bereaksi. Dia berkedip tepat di sampingku dan memukulku dan ikatanku dengan tinjunya yang hitam. Berputar ke tanah seperti komet, aku melintas keluar masuk kesadaran sekali lagi. Seluruh tubuh saya adalah sekumpulan penderitaan sehingga saya sulit membedakan bagian mana dari diri saya yang benar-benar rusak. Tanpa kemewahan berteriak dari rasa sakit, aku mati-matian berusaha melindungi diriku dan ikatanku menggunakan sihir. Ubah ke bentuk rubahmu. Aku menangis putus asa, tapi bukannya menurutinya, dia meremas tubuhnya menjadi bola, menutupi diriku dengan lengan, leher, tubuh, dan sayapnya. Aku bisa merasakan kehangatan perutnya saat dia mencengkeramku lebih keras. Dia menggeram. Anda tidak memiliki cukup mana untuk mengambil dampak. Setidaknya tubuhku akan bisa menghalangi sebagian kekuatan. Petik 1. Bodoh, aku menjawab. Bahkan dalam pikiranku aku terdengar lemah. Saya mempersiapkan diri untuk dampaknya tetapi tidak pernah datang. Sebaliknya, saya tidak pernah merasakannya. Pada saat saya sadar kembali, saya berada di tengah kawah bahkan lebih lelah. Sylv, aku berusaha bangkit, tetapi tubuhku menolak untuk mendengarkan. Sylvie, aku mengirim sekali lagi. Tidak ada respon. Sebuah erangan lemah keluar dari mulutku ketika aku membalikkan tubuhku untuk melihat bahwa tubuh Sylvie masih ada di bawahku, tetapi anggota tubuhnya terbentang dan ada paku-paku hitam di mana-mana di bawah kita, ada yang patah, ada yang menonjol keluar darinya. Tidak, saya mengguncang ikatan saya. Sylvie, bangun. Saya bergetar lebih keras. Ini tidak lucu lagi. Sylvie, aku menggulung tubuhnya, menggaruk paku di dekatnya. Sylvie, kumohon. Visi saya berenang dan saya bisa merasakan hati saya mencoba keluar dari dada saya. Gelombang panik menyerbu saya, membuat saya mati rasa dari semua rasa sakit saya. Aku merangkak mati-matian, berusaha mengeluarkan lengannya dari paku hitam besar. Aku menggertakkan gigiku, menahan isakan sambil mencoba memikirkan cara untuk membantu ikatanku. Aether, gumamku terengah-engah ketika aku memegang tanganku di tubuhnya. Ini pukulan panjang, tetapi saya harus mencoba. Saya mengaktifkan Rilmir sekali lagi. Setiap inci tubuhku menjerit kesakitan karena serangan balasan tetapi aku bertahan. Dengan partikel mana dan ether yang terlihat, aku mati-matian mencoba membimbing partikel ungu ke dalam tubuh Sylvie. Tolong, aku memohon. Partikel ungu ether di sekitar Sylvie mulai bergetar, seolah menjawab tangisan putus asa saya untuk bantuan. Potongan-potongan ether berputar dan merembes perlahan ke tubuh Sylvie. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya berpikir bahwa karena Sylvie dapat menyembuhkan saya melalui ether, tubuhnya juga dapat menyembuhkan dirinya sendiri melalui ether. Karena tidak bisa membuat Rilmir aktif lagi, aku berlutut, wajahku menempel pada pangkal leher Sylvie. Kau akan baik-baik saja, aku bernapas. Kamu harus baik-baik saja. Beberapa paku hitam menembus tubuh dan anggota tubuh Sylvie, tetapi aku tidak memiliki kekuatan untuk menariknya keluar. Saya mencoba menyerang paku hitam yang menusuknya, berharap itu akan terlepas dari tanah. Saya menyerang lagi. Aku menyerang sampai aku tidak bisa memadat mana lagi dan buku-buku jariku berdarah. Binatang buasmu akan hidup, sebuah suara wanita terdengar di dekatnya. Suara itu tenang dan dewasa. Ayah. Putus asa dan penuh harapan, saya berbalik dan melihat ke atas, tetapi bukan dia. Jauh dari itu. Itu seorang gadis, tapi itu bukan ayah. Itu adalah gadis yang kulihat di gua di Darf. Sabit, kecuali, di tangannya ada Uto, dan dia tampak mati.